sudah ada tuh anjuran dari pabrikan kayak dot 3, dot 4. Bahkan kadang ada tuh dia nerima asumsi dari orang-orang, dia pakai merek-merek lain. Pakai merek ini bagus, pakai merek itu bagus, padahal ya lebih bagus pakai anjuran dari pabrikan gitu loh. Gara-gara hal sepele ini bisa berakibat fatal pada sistem modul ABS mobil kamu. Kalian sudah tahu kan, zaman sekarang itu fitur-fitur pengereman pada mobil sudah semakin canggih. Contohnya ABS atau Anti Braking Lock System. Anti Braking Lock System ini fungsinya dapat menghindari penguncian roda ketika kita melakukan pengereman mendadak. Dalam sistem ABS ini dia terdapat modul ABS sama sensor ABS yang terdapat pada setiap rodanya. ABS ini ketika kita melakukan pengereman mendadak, otomatis modul itu menangkap sensor dari kampas rem yang mengunci setiap rodanya. Jadi dia itu dapat menghindari penguncian roda ketika kita melakukan pengereman. Ketika melakukan pengereman, dia itu nggak semuanya terkunci, masih ada putaran roda sehingga kita dapat mengendalikan mobil tersebut. Nah, coba aja nih di kondisi jalan yang licin, di mobil tuh nggak ada fitur ABS-nya. Ketika kita mengereman mendadak, ya udah keempat roda itu mengunci. Jadinya kita nggak bisa jalan dan ya keadaannya tuh kayak ngepot lah, tau lah kan kalian ngepot kayak mana lah kan. Itu susah kita mengendalikan mobil sehingga bisa terjadinya kecelakaan. Coba aja ada fitur ABS pada mobil kita. Pastinya kan kita masih bisa mengendalikan mobil kita ketika melakukan pengereman mendadak. Dikarenakan mobil kita itu masih bisa roda mobil kita itu masih ada putarannya sehingga kita dapat mengendalikan mobil dan dapat meminimalisir kecelakaan. Biasanya ketika modul ABS ini menyala berarti ada indikasi kerusakan pada sistem rem. Yang pertama itu bisa jadi rem kurang responsif. Yang kedua, ketika kita melakukan pengereman, bantalan rem itu harus mendapatkan tenaga untuk mengunci cakram atau piringan roda. Dan yang ketiga, rem terkunci sehingga modul itu tidak menangkap sensor dari kampas rem yang membuat rem itu tidak bekerja secara optimal. Dan ketika melakukan pengereman itu roda mobil itu tidak berputar sehingga dia tetap terkunci dan ya gitulah, kejadian ngepot atau susah kita kendalikan gitu kan. Apalagi kondisi jalan yang licin, otomatis kecelakaan pasti terjadi. Biasanya kerusakan pada rem itu bisa jadi karena si pemilik mobil itu dia melakukan pergantian minyak rem itu dengan merek-merek lain gitu kan. Padahal sudah ada tuh anjuran dari pabrikan kayak dot 3, dot 4. Bahkan kadang ada tuh dia nerima asumsi dari orang-orang, dia pakai merek-merek lain. Pakai merek ini bagus, pakai merek itu bagus, padahal ya lebih bagus pakai anjuran dari pabrikan gitu loh. Jadi rem itu tetap bekerja secara optimal sesuai ketentuan pabrikan. Terus yang kedua itu kadang kita menguras rem, membleeding. Nah, membleeding rem itu tidak terkuras secara habis. Jadi sisa minyak rem yang lama itu masih tertinggal. Apabila kita melakukan pergantian yang baru, ya udah minyak rem yang lama sama minyak rem yang baru itu sama aja bercampur gitu kan. Jadi tetap kotor lah dia. Ya udah, sistem kerja rem itu sama aja tetap nggak bekerja secara optimal. Inilah yang bisa membuat modul ABS ini terjadi kerusakan. Kadang yang macet lah, kadang sensornya nggak menangkap ketika melakukan pengereman. Terus sistem ABS pada dashboard mobil itu menyala gitu. Jadi nih ya, ketika kita ingin melakukan perawatan rem, pergantian minyak rem, kalau bisa itu ketika kita membeli minyak rem itu harus terkuras habis minyak rem yang lamanya. Jadi ketika pergantian minyak rem yang baru, sistem kerja rem itu bekerja secara optimal dan bekerja secara responsif.
Jadi modul dari ABS itu bisa tetap bekerja dan dapat menangkap sensor dari bantalan rem ketika kita melakukan pengereman. Jadi sobat sehat, kalau kalian mau bleeding minyak rem atau menguras minyak rem yang lama, itu kalian bisa langsung datang ke bengkel Grand Sehat. Karena kita sekarang itu udah nggak pakai secara konvensional lagi. Kita pakai cara modern karena kita sudah punya alatnya untuk membleeding minyak rem. Dan membleeding minyak rem ini pun ya nggak pakai lama gitu kan. Secara instan semuanya, keempat rodanya itu bisa langsung dikerjakan dalam satu waktu. Jadi semua minyak rem yang lama habis terkuras. Oh ya, jangan lupa selalu lakukan pergantian minyak rem setiap 20.000 km sampai 30.000 km. Jangan mau dengar-dengar kata orang yang paling penting oli mesin daripada minyak rem. Nggak ada itu. Ya, dua-duanya penting, oke? Dua-duanya penting. Oli mesin, oli rem itu dua-duanya sangat penting karena rem salah satu komponen yang dapat mencegah kita dari kecelakaan. Jadi kadang orang berasumsi ala minyak rem gini, oli mesin gini, minyak rem gini, nggak ada. Dua-duanya tetap penting. Yang paling penting selalu lakukan perawatan di bengkel Grand Sehat Medan. Kalau kalian punya tambahan dari video ini, kalian bisa komen video ini. Dan kalau kalian suka video ini, kalian like video ini. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Ingat, mobil sehat, keluarga bahagia.